Nah, kalau tadi kita bikin mengkudu, jamu mengkudu atau herbal mengkudunya dalam bentuk cairan atau sirup, kali ini kita akan membuat mengkudunya atau jamu mengkudunya dalam bentuk serbuk. Nah, bahan-bahannya adalah kita gunakan ya tadi ya, perasan yang sama ya, perasan dari mengkudu yang sudah di yang sudah diperam ya. Kita gunakan 200 ml sari mengkudu alami ya, tanpa campuran apapun. Kita gunakan 2 gram kunyit. Kunyit ini fungsinya kalau dalam kita herbalis itu adalah penyeimbang atau penstabil dari zat utama atau bahan utama. Selanjutnya kita gunakan 1 ruas kayu manis dan 500 gram gula pasir. Nah, ini dalam bentuk serbuk seperti ini bisa cenderung tahan berbulan-bulan ya. Dan juga bagi Anda yang tidak suka dalam bentuk sirup, mungkin rasanya bagi sebagian orang itu masih terlalu tegas ya, masih terlalu terasa. Nah, dengan cara seperti ini aromanya itu akan lebih berkurang dari yang sirup. Oke, kita mulai cara buatnya. Nah, cara membuatnya adalah terlebih dahulu kita masukkan hasil perasan mengkudu ini ya, sebanyak 200 ml. Selanjutnya kita masukkan kunyit, cukup dipeprek aja ya, sebanyak 2 gram atau 2 ini apa namanya, 2 potongan koin ya, 2 cm. Kayu manis, kita masukkan kayu manis. Baru kemudian kita nyalakan api. Nah, ini kita gunakan langsung api sedang ya, sambil diaduk-aduk. Ini ketika proses mengadukan ini ya, biarkan kunyit dan ini ikut ya, biar sari-sari ataupun zat aktif yang ada di dalam bahan pendukung ini keluar. Nah, kira-kira sudah mulai aroma mengkudunya juga keluar ya. Ini sudah mulai panas ya wajannya. Nah, kita angkat atau kita pinggirkan kunyitnya ya. Baru kemudian kita masukkan 500 gram gula pasir. Kita kecilkan lagi apinya. Nah, kita kecilkan apinya. Siap diaduk seperti biasa ya. Ketika melakukan proses pengkristalan ini, kata kuncinya adalah pada api ya, dan juga pada adukan. Khusus mengkudu ini kita tidak melakukan pengendapan yang lama atau tidak ada pengendapan lah. Kenapa? Karena pada mengkudu ini kita sudah saring menggunakan beberapa lapis kain dan juga tidak ada pengenceran. Jadi pati ataupun zat pati yang dalam mengkudu, selain memang kandungan zat patinya sedikit, hampir tidak ada gitu ya, jadi dia tidak perlu ada pengendapan. Ini yang membedakan proses pembuatan pengkristalan mengkudu ini dengan herbal-herbal yang lain yang butuh pengendapan. Kita aduk. Nah, ini dia ya, tadi ya, sari mengkudu yang kita kristalkan ya, sudah mulai airnya berkurang, menyusut ya, muncul buih ya, dan gelembung-gelembung kecil ya. Ini lama-lama gelembung-gelembung ini akan membentuk kristal dan mengering ya, mengering dan membentuk kristal. Nah, ini terus diaduk ya. Kenapa? Karena biar tidak gosong dan warnanya merata. Nah, ini.
Nah, ini menjelang proses pengerusakan, jadi ini semakin lengket, semakin keras ngaduknya. Tuh lihat, wajannya aja sampai ke bawah-bawah ya. Nah, ini dia sudah mulai terbentuk serbuk ya. Tapi sari mengkudu ini atau serbuk mengkudu ini lebih lembut daripada herbal yang lain yang kemarin kita buat ya. Nah, ini lebih lembut teksturnya, dan saat sebelum terbentuk seperti ini dia lebih keras claynya, apa namanya, jadi untuk mengaduknya itu lebih ekstra gitu ya. Kenapa? Karena dia hasil akhirnya ini lebih lembut tuh. Nah, ini diaduk seperti biasa, kita saring. Nah, yang menggumpal ini kita akan blender ya. Nah, kita udah siap matikan nih apinya ya. Alhamdulillah ya, sudah jadi. Lihat hasilnya lumayan banyak ya jadinya. Nah, oke, kita saring ya. Nah, kalau tadi kita udah bikin yang versi cairnya, barusan kita bikin yang versi serbuknya. Sambil nunggu dingin yang versi serbuk, kita akan buat yang versi tehnya. Bahan-bahannya Anda cukup menggunakan mengkudu yang matang ya, mengkudu yang sudah matang seperti ini ya. Kita gunakan mengkudu yang putih seperti ini ya. Dia masih keras tapi sudah masak ya, sudah keras tapi putih ya, putih warnanya gini, putih ya, sudah hampir tidak ada hijau-hijaunya ya, putih. Nah, ini kita potong-potong. Oh iya, sebelumnya kita gunakan juga kayu manis, jadi cukup bahan-bahannya. Setiap 50 gram berat kering mengkudu kita tambahkan 1 ruas kayu manis. Nah, kita akan membuat teh mengkudu. Terlebih dahulu kita potong dulu ya. Intinya potong-potong tipis agar kenapa? Agar memudahkan proses pengeringan. Jadi biar semakin tipis semakin pengeringan itu cepat gitu. Nah, kalau saya ini masih pengeringannya melalui cara alami ya, yaitu dijemur. Nah, iya, motongnya bebas seperti apa. Ini keras sekali tuh karena ininya bijinya ya, bijinya keras ya. Potongnya sembarang ya, bebas, intinya di kecil-kecil, potong kecil-kecil, boleh seperti ini ya, tipis. Nah, ini udah kita potong ya, tipis-tipis, setipis mungkin yang Anda bisa ya. Ingat, untuk mendapatkan 100 gram berat kering kita membutuhkan sekitar 150 sampai 170 bobot basah. Jadi ini ditimbang sebanyak 170, nanti Anda akan dapatkan kira-kira 100 gram bobot kering. Nah, ini sudah siap ya. Saran untuk menjemur, Anda tutupi dengan kain tipis yang biasa saya buat nyaring ya, boleh kain hitam, warnanya kain kuning, tutupin. Kenapa? Agar ketika proses penjemuran dia tidak terjatuhin sesuatu yang tidak kita inginkan. Terus yang kedua, walaupun dia ditutup kain, penguapannya tetap terjadi gitu ya. Nah, ini dia ya, mengkudu yang tadi kita potong-potong yang sudah dijemur kira-kira 2 sampai 3 hari.
Cirinya kalau ini udah siap proses atau kadar airnya sudah sedikit, kita ambil satu nih, kita patahin gini. Nah ini gampang. Ini tandanya sudah kering, cukup kering ya. Nah, kita patahin. Bunyi krek. Nah, itu tandanya sudah kering dan kadar airnya sudah sedikit, jadi dia mudah ini ya. Kenapa? Kalau nggak kering banget, nanti ini akan mudah berjamur. Nah, caranya seperti biasa, kita masukkan ke dalam blenderan. Kenapa? Karena biar untuk mendapatkan hasil yang lebih kecil lagi, jadi saat nanti penyeduhan itu memaksimalkan keluar. Kenapa nggak langsung dipotong-potong kecil? Boleh Anda langsung potong-potong kecil jadi remang. Cuman tantangannya adalah ketika masih basah, motong-motong ini yang sangat kecil banget itu butuh tenaga banget. Kenapa? Karena bijinya itu keras dan sulit dipotong. Nah, dalam 100 gram berat kering, kita gunakan 2 batang kayu manis ya. Terlebih dahulu kayu manisnya kita potong kasar. Nah, kayu manisnya kita masukkan. Nah, ini kita dapatkan hasil blenderan dari, nah ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita saring ya. Nah, ini dia ya hasil dari penyaringan tadi ya. Kita dapatkan yang serbuk yang kecil ya, yang lembutnya, dan kita dapatkan yang ini ya, yang besar-besarnya ini. Sudah dicampur dengan kayu manis ya, tadi kita blender dengan kayu manis. Selanjutnya kita akan gunakan yang kasarnya ini, yang kita sebut dengan mengkudu versi tehnya. Nah, sedangkan yang ini, yang hasil ayakan yang lembut ini jangan dibuang. Ini bisa digunakan untuk masker wajah ya, atau bisa juga kalau Anda sanggup ini diminum juga gitu ya. Kenapa? Karena dia dapatkan seratnya juga, dan juga Anda dapatkan zat aktifnya. Perlu diingat kembali bahwa mengkudu yang memiliki aroma yang sangat menyengat ya, dengan aroma tengiknya dan rasanya yang khas itu sangat-sangat bermanfaat sekali bagi Anda, terutama penderita diabetes, kolesterol, dan juga karena dia analog dengan kelenjar getah bening, maka dia juga bisa untuk mengobati sakit tersebut. Fungsi kelenjar getah bening untuk tubuh manusia adalah untuk menjaga atau sebagai sel imun ya. Nah, sambil saya membungkus ya, Anda bisa gunakan kantong teh ini ya untuk membuat atau membungkus bahan teh ini ya. Anda bisa dapatkan ini ya di marketplace. Ini kita masukkan 2 sendok, selanjutnya kita ikat ya. Kita masukkan lagi ya.
Dalam satu dosis tadi ya, Anda bisa dapatkan sekitar 15 sampai 20 kantong teh ya. Dan ini bisa disimpan setelah diikat seperti ini, Anda masukkan ke dalam wadah yang tertutup ya. Ini bisa tahan sampai kira-kira 2 sampai 3 bulan ya. Tambah lagi kalau penyimpanan Anda betul, dia tidak lembab ya, akan lebih lama lagi. Ini dia teh mengkudu alami, bahan-bahannya mudah cara buatnya dan kaya manfaat. Selamat mencoba. Nah, ini tadi ya yang serbuknya sudah dingin, saatnya kita ayak. Seperti biasa, yang menggumpalnya kita masukkan. Lihat, serbuk butirannya sangat lembut ya. Butirannya sangat lembut. Selanjutnya kita blender. Nah, ingat memblendernya jangan terlalu lama ya, nanti warnanya biasanya agak sedikit berubah. Nah, ini ya, butirannya lembut banget ya. Oke, cukup ya. Nah, ini agar tahan lama, kita simpan dalam wadah botol tertutup seperti ini ya. Kita aduk-aduk dulu, karena ini masih sedikit hangat ya, jadi mudah menggumpal lagi ya. Kita masukkan. Aroma mengkudunya masih ada ya, walaupun dia sudah melalui proses pengkristalan ya. Nah, kita penuhin ya botolnya. Nah, ini dia sari atau herbal mengkudu serbuk sudah siap. Nah, si mengkudu yang tadinya bau ya, orang enggan untuk memakannya, kini dengan 3 varian ini baunya hilang dan manfaatnya tetap didapatkan, mulai dari varian serbuk, cair, dan juga teh. Selamat mencoba, salam sehat dari rumah.